This work is not for you. If you're unable to endure boredom, Cerita akan berfokus pada seorang sniper bernama kita panggil saja Ken yang sedang menjalankan sebuah misi untuk membunuh seorang target yang katanya akan muncul di salah satu kamar hotel di Paris tepat di seberang gedung tempatnya bersembunyi. Ken sendiri sudah 6 hari menunggu di sebuah gedung kosong di mana Ken ini merupakan pembunuh bayaran profesional yang sangat disiplin, terkoordinasi, dan teliti yang dibuktikan dengan kesabarannya menunggu sang target yang sampai saat ini belum terlihat batang hidungnya. Bahkan dengan ketelitiannya wastafel bekas gosok gigi dan cuci muka pun ia bersihkan dengan penyemprot khusus untuk menghilangkan jejak DNA-nya agar supaya pihak aparat kesulitan untuk mencari identitasnya. Bayangkan 24 jam selama 6 hari berturut-turut hanya duduk, memantau, menunggu target datang. Jelas pekerjaan seperti ini hanya cocok untuk orang-orang tertentu, perlu kesabaran maksimal di mana Ken sendiri mengklaim jika dirinya bukan orang hebat atau spesial, melainkan hanya orang yang berbeda dari segi fokus dan komitmen yang memiliki tekad sangat kuat. I'm not exceptional. I'm just a part. Di malam ke-6 Ken berasumsi jika si target tidak akan muncul lagi, ia pun memutuskan untuk tidur sebentar dengan posisi normal. Namun saat ia terbangun oleh alarm yang ia pasang, ia pun seketika terkejut saat kamar yang menjadi targetnya sedang dibereskan oleh seorang pelayan, pertanda jika targetnya akan muncul malam ini. Setelah menyiapkan senapan laras panjangnya, terlihat seorang perempuan yang sepertinya adalah wanita penghibur yang sengaja disediakan untuk si target, yang mana di detik-detik targetnya akan muncul, Ken tak lupa membersihkan bola matanya, menyalakan musik untuk menambah fokusnya, hingga si target terlihat dan masuk ke dalam kamar tersebut. Ketika Ken sudah mengunci bidikan, namun ia tak kunjung menarik pelatuknya setelah menyadari bahwa denyut jantungnya berada pada angka 101, sehingga ia harus menunggu supaya detak jantungnya berada pada angka yang Ken maksud dengan tujuan untuk menjaga agar lesatan peluru yang menembus kaca tetap stabil sampai mengenai si target. Sebelum pengeksekusian, Ken selalu menegaskan pada dirinya sendiri agar selalu tetap fokus, jangan improvisasi tapi antisipasi, jangan empati karena empati adalah kelemahan yang akan menghancurkan misinya. Yang ketika detak jantungnya sudah mencapai angka yang dimaksud, Ken langsung menarik pelatuknya tepat saat si perempuan yang tak diduga melakukan gerakan. Fuck. Iya, untuk pertama kalinya Ken pun gagal dalam menjalankan misi sehingga ia langsung berkemas membereskan semua barang-barangnya lantas kabur menggunakan motor sebelum pihak target menyadari keberadaannya. Dengan kegagalan kali ini, Ken harus menerima fakta bahwa pengalaman dan sikap yang selalu Ken lakukan sebelum menjalankan misi bukanlah jaminan untuk dirinya tidak akan pernah gagal, di mana Ken menunjukkan kepanikannya dengan terburu-buru memacu motornya untuk menghindari para polisi yang ketika sudah dirasa aman, Ken pun mencoba menghilangkan jejak dengan membuang barang bukti, memarkir motor di tempat yang tidak dicurigai, membuang helmnya ke sungai, serta mencukur habis kumis dan jenggotnya. Tidak mau mengambil resiko, Ken lebih memilih cari aman dengan pergi meninggalkan Paris, di mana ketika di bandara, Ken kembali panik saat melihat pihak keamanan dan anjingnya sedang berjaga memperhatikan setiap penumpang, sehingga Ken yang takut dicurigai memilih ngeleos pergi ke toilet untuk menenangkan diri sejenak. Tak lama Ken pun dihubungi oleh pihak agensi yang mengatakan bahwa si klien pasti sangat marah akan kegagalan misi tersebut, di mana Ken ditawari untuk memperbaiki kegagalannya dengan tetap membunuh si target bagaimanapun caranya. Namun Ken yang membutuhkan waktu untuk memfokuskan dirinya lagi tetap memilih meninggalkan Paris untuk keselamatan nyawanya. Dalam sepanjang perjalanan, Ken yang selalu waspada pun mencurigai salah satu penumpang berkacamata dengan setelan rapi karena menurutnya kemungkinan besar jika dirinya sudah menjadi target buruan, entah itu dari kliennya ataupun dari agensinya sendiri, sehingga Ken memutuskan transit dan menginap di hotel sampai esok pagi. Dan ketika berada di dalam hotel pun, Ken tak pernah lengah dan terus waspada dengan meletakkan gelas di atas gagang pintu kamar, lalu tidur sembari duduk dengan pisau makan yang disimpan di meja tepat di sampingnya. Setelah malam berlalu, Ken pun langsung terbang menuju negaranya. Yang setibanya mendarat di sana, Ken masih harus menempuh perjalanan darat cukup jauh karena lokasi tempat tinggal pribadinya sengaja menghindari perkotaan yang cukup tersembunyi.
Setibanya di depan gerbang rumah, Ken menemukan jejak sepatu dan banyak sekali puntung rokok berserakan. Jelas ada orang asing yang sudah masuk ke wilayah propertinya sehingga Ken segera mengambil sepucuk senjata dan masuk ke dalam rumah untuk memastikan keadaan di sana. Betapa terkejutnya Ken ketika melihat kondisi rumahnya sangat berantakan serta banyak darah di mana-mana. Bukan harta atau rumah yang dia khawatirkan, melainkan istri tercinta yang sedang menunggu Ken pulang, yang setelah menghubungi sang kakak ipar, akhirnya diketahui jika sang istri sudah dilarikan ke rumah sakit akibat diserang oleh orang tak dikenal. Tiba di rumah sakit, Ken mencoba menahan amarahnya ketika melihat kondisi wajah sang istri lebam parah dan penuh jahitan, di mana si kakak ipar yang mendengar informasi dari si adik sebelum tak sadarkan diri, menjelaskan tentang ciri-ciri si pelaku yang katanya mereka datang berdua, satu laki-laki dan satu lagi perempuan yang turun dari mobil taksi berwarna hijau. Mereka mengancam akan melakukan hal yang lebih buruk lagi jika si istri tidak berkata jujur. She told me that there are worse things than what they did to me. She kept telling me. Listen very carefully. Nothing like this will ever be allowed to happen again. Berdasarkan informasi dari kakak iparnya, Ken pun pergi ke kota untuk mencari mobil taksi berwarna hijau yang setelah kukurilingan seharian, akhirnya Ken menemukan mobil taksi yang dimaksud dan mulai mengikutinya untuk mengetahui di mana kantor taksi tersebut. Ken yang sudah menemukan kantornya pun langsung masuk untuk mencari tahu data driver yang membawa kedua pelaku pada hari kejadian, yang setelah diketahui wajah dan nama si sopir, Ken mencoba menjadi seorang penumpang agar bisa mengorek informasi lebih dalam dari si sopir tersebut. Deui wae. Dengan wajah dinginnya dan bermodalkan pistol, Ken menyuruh si sopir untuk membawanya ke tempat sepi dan meminta informasi terkait ciri-ciri kedua penumpangnya alias si para pelaku, di mana si sopir mengatakan bahwa si perempuan berbadan kurus dan yang laki-laki berwajah sangar dengan perawakan tinggi kekar. Yang setelah mengantongi cukup informasi, Ken terpaksa mau tidak mau harus melenyapkan si sopir agar supaya tidak ada saksi mata lagi. That was the end of it. Dari sini Ken punya firasat jika kedua pelaku adalah para profesional yang memang biasa melakukan pekerjaan kriminal, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi ke New Orleans, tempat di mana kantor agensinya berada. Setibanya di New Orleans, hal pertama yang Ken lakukan yaitu menyewa sebuah mobil van yang akan ia gunakan sebagai kendaraannya. Lantas ia segera ke tempat penyimpanan pribadinya, yang dimana di situ semua keperluan yang dibutuhkan sudah tersedia, seperti pakaian, senjata, identitas palsu, termasuk plat nomor palsu untuk mengelabui pihak berwajib. Just the one for me today? Oh my god. Is it Dolores? I'm sorry. Bermodalkan mesin paku tembak, Ken mulai menginterogasi si pengacara yang susah sekali untuk mengungkapkan identitas si klien yang Ken maksud, sehingga dengan watak kerasnya si pengacara, 3 buah paku harus menancap tepat di dadanya, di mana hal itu membuat si asisten sangat ketakutan dan mau diajak kerjasama, yang katanya seluruh data para klien tersimpan rapi di rumah pribadinya. Untuk menghilangkan jejak mayat si pengacara dalam tempat sampah pun, Ken bawa pergi ke rumah si asisten, yang setibanya di sana si asisten langsung mengarahkan dan mempersilahkan Ken untuk mencari sendiri berkas para pelaku yang dia maksud. Setelah berhasil menemukan berkasnya, barulah Ken membereskan mayat si pengacara dengan pergi ke kota lain menggunakan kapal feri, membuang barang bukti ke laut, dan setelah sampai di sebuah pedesaan tepat di bawah jembatan, Ken membuang mayatnya, sehingga akan sangat kecil kemungkinan pihak berwajib dapat memecahkan kasus ini. Selesai dengan mayat si pengacara, Ken langsung pergi ke Florida yang menjadi tempat tinggal salah satu pelaku, di mana Ken melihat sendiri si pelaku yang ternyata sesuai dengan deskripsi si sopir taksi mengenai wajahnya yang sangar dan berperawakan tinggi kekar, sehingga Ken berencana sabar menunggu sampai si target terlihat lengah atau sedang tidur agar mempermudah pengeksekusiannya. Ketika malam sudah larut, Ken segera masuk ke dalam dengan sepucuk pistol di tangannya. Alih-alih akan memudahkannya, Ken nampaknya harus mengeluarkan tenaga lebih ketika si pelaku yang dianggap sudah tidur malah memergokinya dari belakang, hingga terjadilah sebuah perkelahian yang cukup edan.
Meski kalah dari segi ukuran badan, namun Ken masih jauh lebih cerdik dengan kecerdasannya, di mana hal itu membuat si pelaku harus mengalami luka yang cukup serius. Namun luar biasanya dia masih pantang menyerah, yang ketika Ken sedang bersembunyi di dalam kamar, inilah yang terjadi. Selesai dengan si wajah sangar, kini saatnya Ken pergi ke New York untuk menemui pelaku perempuan kurus yang ikut terlibat dalam penganiayaan istrinya. Jangan salah, walaupun kurus seperti ini, si perempuan adalah seorang pembunuh bayaran yang diketahui sudah memiliki jam terbang tinggi dan namanya cukup terkenal di kalangan dunia kriminal. Namun Ken nampaknya tidak gentar dengan pamor tersebut, yang saat itu juga langsung dibuktikan ketika Ken mendatanginya tepat saat si perempuan sedang makan malam di restoran. Ken yang benar-benar menakutkan dari sorot matanya membuat si perempuan ngahulang atau bengong tak bisa berkata-kata saat Ken duduk dengan pistol yang tepat mengarah kepadanya, yang di situ si perempuan sudah bisa menebak jika Ken datang untuk membalas dendam atas apa yang menimpa istrinya, sehingga ketika dirinya sadar nyawanya terancam, ia pun memesan minuman keras paling mahal, takut-takut ia tidak bisa merasakannya lagi. Alih-alih masih berharap untuk dimaafkan, si perempuan pun mencoba menjelaskan tentang aksinya dalam penyerangan tempo hari, bahwa dirinya sama sekali tidak menyentuh istri Ken sedikit pun. Semua luka-luka yang dialami istrinya adalah ulah dari si wajah sangar yang memang sering menggunakan metode brutal, yang meski si perempuan sudah baceo sampai berbusa-busa, Ken tak merespon sedikit pun bukti bahwa dia tidak peduli sama sekali. Less you know, the better. Ken pun meminta si perempuan keluar dari restoran dan berjalan mencari tempat sepi, yang di situ si perempuan malah terpeleset dan meminta bantuan. Namun Ken yang selalu fokus dan tak pernah mempercayai yang menjadi musuhnya, memilih langsung menembak kelapa si perempuan saat ia memohon bantuan. Sekilas ini terlihat sangat kejam, tapi keputusan tersebut nampaknya sebuah keputusan yang sangat tepat karena si perempuan ternyata bermaksud mengelabuinya, yang hal itu terlihat dari tangan kiri si perempuan yang sudah siap dengan pisau kecilnya. If you want to succeed, trust no one. Selesai dengan kedua pelaku, kini Ken hanya tinggal mendatangi si klien yang menjadi awal muasal masalah ini terjadi. Diketahui bahwa klien tersebut merupakan seorang pengusaha kaya raya yang terlibat persaingan bisnis dengan seseorang yang menjadi target Ken di awal tadi. Setibanya di lokasi, Ken langsung masuk ke dalam gedung tempat tinggal si klien, namun karena pintu kamar apartemennya menggunakan kartu khusus, mustahil bagi Ken untuk bisa membobolnya, sehingga Ken tidak memiliki pilihan lain selain menunda rencananya dan justru malah membeli sebuah alat bernama penduplikat kartu apartemen yang biasa dijual di toko online. Selanjutnya Ken pun mengikuti incarannya sampai ke tempat fitness, yang di situ Ken berhasil mencuri kunci milik petugas kebersihan yang tentunya menyimpan semua kunci cadangan ruang loker, sehingga Ken hanya perlu menunggu si klien keluar dari ruangan agar dirinya bisa leluasa menggeledah isi lokernya, mengambil kartu masuk apartemennya, menduplikatnya menggunakan alat yang sudah dia beli dari toko online, sehingga si klien tidak akan curiga sedikit pun. Alangkah terkejutnya si klien saat melihat pria tak dikenal sudah berdiri sambil menodongkan pistol ke arahnya. Dikira perampok yang mencoba untuk mencuri, namun pada akhirnya si klien pun sadar jika Ken adalah pria yang disewa untuk membunuh saingan bisnisnya. Sama seperti si perempuan tadi, si klien pun langsung beralibi bahwasannya ide untuk menyatroni kediaman si Ken adalah idenya si pengacara alias agensinya sendiri dengan biaya tambahan sebesar $150.000. Jadi bisa disimpulkan jika si pengacara adalah biang keladi atas apa yang menimpa istrinya, sedangkan si klien tidak lebih dari penerima jasa yang tidak tahu menau tentang apa yang menimpa istrinya si Ken. Di sini Ken pun sadar 100% jika semua ini terjadi akibat kegagalannya menjalankan misi, dan itu murni adalah kesalahannya sendiri, sehingga ia pun memaafkan si klien dengan membiarkannya tetap hidup. Toh si pengacara sudah mati, si klien tak akan bisa melacak identitasnya atau mengganggu kehidupannya. Namun sebelum kepergiannya, Ken mengancam bahwa apabila si klien mencoba atau sempat terpikir untuk mencarinya, maka Ken akan datang lebih dulu untuk membunuhnya dengan cara yang tak pernah terbayangkan, sehingga hal tersebut membuat si klien kena mental dan masalah pun selesai sampai di sini. Tamat, cukup sekian, dan terima gaji. Buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Jangan lupa videonya di subscribe, di like, di share. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian diberikan kesehatan. Semoga teman-teman dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang seluas-luasnya,
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.